Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Adalah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir. Itu beliau kata Aisyah radhiyallahu anha kebiasaannya ada 3. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhiru syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa'tazalan nisa." Atau kama qala Aisyah radhiyallahu anha. Artinya begini, kalau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan yang dimulai dengan malam 21, maka kebiasaan Rasul adalah syaddal mi'zar, mengencangkan tali pinggang. Artinya mengencangkan tali pinggang, beliau bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aiqadha ahlahu, juga membangunkan keluarganya, membangunkan istri beliau untuk ikut beribadah di malam-malam 10 terakhir. Dan kemudian yang ketiga adalah wa'tazalan nisa. Beliau ini tidak lagi di malam Ramadan 10 hari terakhir itu tidak lagi menggauli istri-istrinya. Beliau full ibadah, bahkan beliau selama itu berada di masjid menjalankan iktikaf di 10 malam terakhir tersebut. Memangnya ada apa di 10 hari terakhir tersebut? Diharapkan salah satu yang diharapkan di 10 terakhir adalah Lailatul Qadar. Rasulullah pernah bersabda, mesan kepada kita tentang Lailatul Qadar ini, beliau bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah, tungguin Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Artinya diharapkan atau harapan besar terjadinya di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Malam 21 sampai malam terakhir Ramadan. Bahkan Rasul sampai mempersempit masa pencarian ini, pencarian Lailatul Qadar ini dengan mengatakan bahwa fa innaha witrun. Diharapkan lagi terjadi Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya sampai berakhirnya Ramadan. Nah, ini tentunya memberikan harapan kepada kita untuk berharapan besar ya untuk bisa menemukan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, lebih khusus lagi malam 27 Ramadan. Ini menjadi tumpuan, menjadi fokus kaum muslimin untuk bisa merasakan, mendapatkan, meraih keutamaan Lailatul Qadar ini. Kenapa dikhususkan malam 27? Abdullah bin Abbas ini sebagai turjuman Al-Quran, sebagai orang yang sangat paham Al-Quran, beliau memahami isyarat-isyarat di dalam Al-Quran. Isyarat itu artinya tanda-tanda yang tersirat dari Al-Quran. Sehingga beliau sampai menyimpulkan bahwa ada isyarat yang dipahami dari Al-Quran bahwa malam 27 Ramadan itu malam terjadinya Lailatul Qadar. Dari mana keluar angka 27 Ramadan ini? Beliau katakan begini. Lihat, surah Al-Qadar itu yang di dalamnya ada penjelasan tentang fadilah keutamaan Lailatul Qadar itu, kata Abdullah bin Abbas, kata Lailatul Qadar itu hanya disebutkan 3 kali. Dan hanya di surah Lailatul Qadar itu. Kata beliau begini. Inna anzalna fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hanya 3 kali disebutkan tuh. Tidak ada di Quran lain, di surah lain. Hanya ada di surah Al-Qadar. Nah, lalu beliau hitung. Huruf Lailatul Qadar itu 9. Lam, ya, lam, ta. Alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Kata beliau, 9 huruf disebutkan 3 kali, maka keluar angka 27. Nah, oh iya. Berarti harapan ya, diharapkan bukan dipastikan, diharapkan
malam 27 terjadi Lailatul Qadar. Jadi ketemu dua alasan nih kenapa diharapkan malam 27. Pertama kata Rasul di 10 malam terakhir. Kemudian yang kedua kata beliau, kata Rasul, malam-malam ganjil. Nah, satu lagi dari surah yang sama dari surah Qadar, kata Abdullah bin Abbas, coba hitung kata dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qadar itu. Kata dalam Al-Qur'an itu jumlahnya 30. Kata dalam surah Al-Qadar jumlahnya 30. Inna anzalnahu fi lailah al-qadar seterusnya sampai akhir hatta matla'il fajar itu jumlahnya 30 kata. 30 kata di urutan ke-27 itu ada kata hiya. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Al-fajr 30, matla' 29, hatta 28, hiya 27. Nah, hiya ini apa? Hiya ini isim dhamir. Dalam bahasa kita kata ganti. Kata ganti yang harus punya kata kembalinya. Kembali kemana nih hiya ini? Kembali ke Lailatul Qadar. Jadi kalau kita meletakkan kata aslinya di sini, salamun Lailatul Qadri hatta matla'i al-fajr. Nah, berarti diharapkan berdasarkan isyarat-isyarat ini diharapkan malam 27 itulah terjadi Lailatul Qadar. Menarik bukan? Nah, kalau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kita bedakan ibadah di malam itu dengan hari-hari lain, dengan malam-malam lain. Umpamanya kita tambah sholat kita, sholat sunat kita tambah qiraatul Quran kita tambah tasbih kita tambah zikir kita, bahkan kita tambah sedekah kita. Maka kata Allah, kalau itu sampai terjadi, berarti malam itu kita ibadah yang nilainya khairum min alfisyahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tapi bukan berarti orang yang ingin mendapatkan qadar itu bukan berarti dia dari awal Ramadan tidak menghidupkan malam, tidak mengisi malam dengan ibadah, tidak menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah bermakna, tidak. Tapi justru orang yang mengharapkan Lailatul Qadar itu dari malam pertama Ramadan sudah memfokuskan dirinya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya seperti yang Nabi lakukan, malam 21 sampai akhir Ramadan beliau tambahkan ibadahnya dengan apa? Dengan iktikaf, dengan berada di masjid selama kurang lebih 9 atau 10 hari selama sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Nah, yuk kita contoh cara yang dilakukan oleh Rasul di 10 malam terakhir ini dengan iktikaf, dengan tilawatul Quran. Kalaupun tidak mampu sepanjang 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, maka mungkin kita ambil di malam-malam ganjil saja. Malam 21 kita iktikaf sepanjang malam sampai subuh, malam 23 dan seterusnya. Kalaupun tidak sanggup, kita hanya mengincar atau fokus di malam 27 khusus iktikaf. Tapi kalau qiyamul lail, tilawatul Quran, ibadah-ibadah tentunya setiap malam sepanjang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar sehingga ibadah kita di malam itu khairum min alfisyahr. Nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.